Selamat siang Mbak Emil, gimana kabarnya hari ini? Saya lagi merasa nggak nyaman tentang satu hal, Mbak. Saya kira saya lagi ngerasa stres banget nih, Mbak. Makanya saya butuh sesi konseling sama Mbak buat cari solusinya. Ini soal berat badan saya sih, Mbak. Oke Mbak Emil, bisa tenangin diri dulu ya. Coba Mbak Emil perlahan ceritakan kepada saya apa yang sedang Mbak Emil alami. Mbak Emil bisa menceritakannya senyaman mungkin kepada saya. Saya tuh lagi ngerasa stres banget, Mbak. Saya sering ngerasa tiba-tiba sedih sendiri kalau lihat timbangan berat badan yang tiap hari nggak turun-turun. Apalagi kalau harus berpapasan sama cermin, terus lihat badan saya tuh kayak, aduh, kok lebar banget ya? Seperti itu ya. Baik, sekarang kira-kira sudah berapa lama Mbak Emil merasa seperti ini? Sebenarnya udah lama ngerasa seperti ini sih, Mbak. Tapi kira-kira 1 bulan yang lalu saya mulai stres dan jadi nggak percaya diri gitu soal hal ini, Mbak. Saya sering banget mikirin berat badan saya yang bagi saya kurang bagus. Saya merasa nggak nyaman banget sama badan saya. Oke, jadi Mbak Emil itu merasa nggak nyaman sama bentuk badan Mbak Emil. Oke, sebelum itu bisa Mbak Emil ceritain nggak kepada saya kegiatan apa aja yang Mbak Emil lakukan selama 1 bulan ini? Oke, Mbak. Em, Sebenarnya sih 1 bulan ke belakang ini saya ikut kelas Zumba 1 minggu dengan tujuan supaya badan saya tuh kelihatan kurus kalau di kaca. Tapi kok saya lihat-lihat kayak nggak ada perubahan ya. Ya udah, saya keluar dari kelas itu. Terus saya coba cari-cari informasi gimana supaya berat badan saya bisa cepat turun. Informasi seperti apa yang Mbak Emil dapatkan? Mmm, Waktu itu saya lihat di e-commerce, ada obat pelangsing untuk diet. Terus saya cek reviewnya, ternyata banyak juga yang kasih bintang 5 ya, dan bilang bahwa obat tersebut benar-benar berkhasiat. Jadilah saya beli itu. Baik, jadi sebelumnya Mbak Emil itu ikut kelas Zumba lalu keluar karena merasa tidak ada perubahan dan beralih meminum obat diet. Nah, sekarang kalau saya boleh tahu, apa sih efek dari obat diet ini bagi Mbak Emil selama 1 bulan terakhir? Saya juga ngerasa nggak ada perubahan, Mbak. Padahal saya minum obat itu sambil dibarengi dengan porsi makan yang sedikit loh, Mbak. Saya juga makan 1 apel untuk sarapan, 2 ubi untuk makan siang, sama protein shake di malam hari. Oh ya, kenapa kamu bisa menentukan porsi dalam menu diet seperti itu? Apakah emang sebelumnya kamu sudah berkonsultasi dengan ahli gizi terlebih dahulu? Enggak, Mbak. Jadi menu itu saya terinspirasi dari idola saya, namanya Ayu. Nah, dia tuh penyanyi Korea. Saya merasa dia tuh sempurna banget, multi talent, pipinya yang dulu berisi sekarang tirus, badannya langsing. Aduh, pokoknya saya pengen banget bisa kayak idola saya itu. Tapi kok rasanya susah ya untuk menjadi langsing. Wah, dia berarti role model kamu banget ya. Tapi ya Mbak Emil, ada yang perlu Mbak ketahui nih. Nggak ada salahnya dengan mengurangi porsi makan, tapi Mbak juga harus memperhatikan jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh Mbak. Jangan sampai Mbak mengalami defisiensi nutrisi akibat dari adanya pemangkasan jumlah kalori. Jadi, nutrisi yang kurang terpenuhi bisa buat tubuh Mbak jadi rentan terkena penyakit. Iya sih Mbak, tapi saya kan pengen berat badan saya turun. Oke, kalau begitu saya boleh tahu nggak usia kamu, berat badan kamu, tinggi badan kamu itu berapa sih? Dan yang menurut kamu ideal emang berapa? Usia saya 21 tahun, berat badan 58 kilogram, dan tingginya 160 cm.
Dan menurut saya Mbak, berat badan yang ideal tuh ya yang kayak idola saya, badannya langsing dan kelihatan normal. Oke, Mbak, tapi di sini menurut IMT atau indeks massa tubuh dengan berat badan dan tinggi badan Mbak, itu Mbak tuh masih termaksud normal loh. Nggak terlalu kurus ataupun nggak juga overweight. Ah, masa sih Mbak? Tapi saya lihatnya tuh badan saya tuh selalu melebar setiap saya lihat ke cermin. Nah, itu karena kamu punya body image yang negatif tentang bentuk tubuh kamu sendiri. Dimana ini bikin kamu ngerasa nggak puas sama bagaimanapun bentuk tubuh kamu. Padahal kenyataannya tubuh kamu normal-normal aja dan kamu nggak harusnya memusingkan hal tersebut. Tapi gimana caranya ya Mbak supaya saya tidak merasa bahwa saya punya kekurangan bentuk tubuh yang menurut saya kurang ideal itu? Baik Mbak, jadi saya akan coba kasih insight dulu kepada Mbak. Yang pertama itu, Mbak bisa coba untuk memahami dan juga menerima bahwa bentuk tubuh manusia itu memang beragam. Ada bahkan bentuk tubuh tertentu yang memang tidak dapat diubah karena itu genetik. Dan juga bisa dikatakan nih kalau hal yang membuat Mbak itu merasa nggak puas dengan tubuh Mbak itu karena asalnya dari media, yang mana ini ditampilkan oleh idola Mbak yang Mbak rasa itu tubuhnya sempurna banget. Nah, hal ini bikin Mbak berpikir kalau tubuh yang baik itu adalah tubuh yang seperti idola Mbak. Jadi, Mbak itu bisa coba melihat melihat selebriti lain atau orang lain yang Mbak rasa kagumi, tapi tubuhnya itu tidak sempurna seperti apa yang Mbak itu selama ini pikirkan. Nah, dan Mbak bisa melihat kalau mereka tetap sama-sama mengagumkannya. Hmm, iya sih Mbak. Nah, yang kedua nih kamu coba lebih merasa sensitif sama rasa lapar dan kenyang yang kamu rasakan. Jadi makanlah ketika emang kamu ngerasa lapar banget dan juga kamu bisa berhenti makan setelah rasa lapar kamu itu udah hilang. Karena makanan itu punya banyak banget manfaat buat Mbak. Tapi makanan yang sehat ya Mbak, yang sesuai dengan proporsi yang dibutuhin oleh tubuh Mbak. Coba deh Mbak, kamu setiap makan benar-benar dirasain makanannya. Pas kamu makan coba, misalnya aja buah, coba Mbak bayangin kalau Mbak itu makan, makan dan akan banyak vitamin yang masuk ke dalam tubuh Mbak dan membuat Mbak lebih sehat. Tapi saya ngerasa nggak nyaman karena badan saya bakal gede banget kalau makan gitu. Saya takut dan masih kepikiran badan saya itu gede banget. Nah, maka itu Mbak, coba Mbak itu harus bisa mengidentifikasikan perasaan Mbak yang berkaitan dengan bentuk tubuh Mbak. Jadi pas Mbak lihat ke kaca, Mbak tuh kayak merasa, pernah nggak kayak merasa jijik atau nggak nyaman dengan bentuk tubuh Mbak? Maka itu sebenarnya ada emosi lain, emosi yang negatif yang belum Mbak dapat ungkapkan. Maka penting buat Mbak bisa mengenali hal tersebut. Selain itu, Mbak juga harus tahu kalau membandingkan dua manusia yang berbeda adalah kesalahan. Karena manusia itu unik pada hal yang berbeda. Jadi berhenti Mbak mengukur dengan standarnya orang lain. Selain itu, kalau Mbak masih merasa gemuk setiap saat, setiap kamu melihat ke cermin, Mbak bisa menanyakan penilaian tentang tubuh Mbak kepada orang yang lebih profesional di bidangnya seperti ahli gizi ataupun dokter. Nah, ini bisa membuat Mbak meyakinkan bahwa tubuh Mbak itu nggak gemuk dan hanya Mbak sendirilah yang berpikir seperti itu. Iya sih Mbak. Nah, sekarang bagaimana Emil? Apa yang Mbak Emil rasakan dan pikirkan sekarang? Rasanya lebih tenang sih Mbak. Ternyata badanku emang nggak selebar itu ya. Tentu saja enggak, Mbak. Tetapi saya juga harus mengungkapkan bahwa saya sangat menghargai usaha Mbak untuk bisa berbicara mengenai hal ini. Artinya Mbak sudah menyadari apa yang Mbak rasakan sehingga Mbak merasa tergerak untuk melakukan proses konseling ini. Mbak juga sudah hebat dalam menceritakan apa yang Mbak alami kepada saya. Hmm,
Iya Mbak, terima kasih banyak ya sudah mau mendengarkan cerita saya dan ternyata baik juga insight yang saya dapat dari Mbak. Oke, syukurlah kalau begitu, Mbak. Nah, sekarang coba Mbak selama seminggu ini, coba Mbak tuliskan mengenai perubahan-perubahan apa aja yang Mbak rasakan atau yang terjadi setelah sesi konseling ini. Dan coba untuk renungkan kembali bahwa tidak ada yang salah dengan bentuk tubuh kamu yang normal ini, dan cobalah makan sesuai porsinya. Serta lupakanlah obat diet itu, Mbak. Saya yakin Mbak pasti bisa. Baik Mbak Andin, akan saya coba. Baik Mbak. Apakah adalah yang lain yang ingin Mbak Emil sampaikan kepada saya? Hmm, sepertinya nggak ada Mbak, udah itu aja. Oke, kalau memang tidak ada lagi yang ingin Mbak sampaikan kepada saya, maka kita akan mengakhiri sesi konseling ini. Semoga dari sesi konseling ini Mbak bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari ini. Jika Mbak membutuhkan sesi konseling selanjutnya, sebelum membuat jadwal, Mbak bisa menghubungi saya dulu ya, Mbak. Oke Mbak, terima kasih banyak ya Mbak. Semoga saya bisa menghilangkan pemikiran negatif saya terhadap bentuk tubuh saya ini. Dan semoga di sesi konseling berikutnya saya bisa lebih baik lagi ya Mbak. Ya, itu emang udah langkah yang baik yang Mbak lakukan. Mbak sudah membuat pemikiran seperti itu. Terima kasih banyak untuk hari ini. Selamat siang dan semoga Mbak Emil sehat selalu. Terima kasih.